Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita sebelum kita masuk ke bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid, alangkah baiknya bagi kita untuk membahas apa itu fikih. Untuk perkenalan, apa itu fikih? Lebih mengenal lagi apa itu fikih dan apa saja yang ada di fikih. Seperti itu ya. Ini jadi sebagai muqaddimah. Sebagai muqaddimah sebelum kita mempelajari ilmu fikih. Nah, di sini ana ambil muqarrarnya dari kitab At-Ta'hilul Fiqhi ala madhhabil Imam Syafi'i, yaitu muqarrar yang pertama yaitu Al-Madkhal ilal Fiqhi. Yaitu Al-Madkhal ilal Fiqhi, yaitu pembukaan sebelum ke ilmu fikih. Oh ya, sebelumnya untuk pembelajaran ini ini bukan pembelajaran dalam bentuk muhadarah tapi dalam bentuk kelas. Artinya apa? Artinya ana meminta kepada antum musyarakah. Musyarakah antum. Dan juga jangan antum juga jangan beranggapan bahwasanya ana itu yang paling yang paling berilmu di antara antum. Bisa jadi antum yang paling berilmu di antara kita. Qala Rasulullah SAW, farubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu. Rasulullah pernah bersabda, bisa saja orang yang membawa fikih atau membawa suatu dalil atau ilmu, dia membawakannya kepada orang yang lebih berilmu darinya, lebih paham darinya. Seperti itu. Oleh sebab itu nanti kalau misalnya ana ada kesalahan gitu gak apa-apa, tegur aja. Kalau ana ada salah gitu Tidak masalah. Oke. Sebelum kita masuk ke ilmu fikih, alangkah baiknya kita mengenal fikih. Apa itu fikih? Makna dari fikih. Kaum Arab jahiliyah dahulu sudah mengenal kata fikih, yaitu berasal dari faqiha yafqahu. Artinya apa? Fahima yafhamu. Mereka mengenalnya kata fikih atau faqiha yafqahu itu sebagai fahima yafhamu atau al-fahmu. Faham, artinya faham. Kemudian ketika datang Islam, maka fikih itu menjadi khusus. Fikih menjadi khusus bagi orang yang paham terhadap Islam. Istilah fikih menjadi khusus bagi orang yang paham terhadap Islam. Adapun sebelumnya, sebelum masa Islam, fikih itu yang penting paham. Antum paham terhadap kedokteran, itu antum sudah termasuk faqih. Faqih di dalam ilmu kedokteran, gitu Udah mendapatkan gelar faqih dalam ilmu kedokteran. Faqih terhadap ilmu bahasa, gitu Antum ilmu syair, gitu misalnya. Maka antum telah mendapatkan julukan faqih terhadap ilmu syair tersebut. Tapi ketika datang Islam, maka istilah fikih atau faqih, fikih itu dikhususkan kepada orang yang paham terhadap Islam. Jadi kalau ada orang yang bilang faqih, dia faqih. Ketika itu, maka orang menganggap bahwasanya dia faqihnya paham terhadap permasalahan Islam. Itu fikih dalam istilah bahasa. Dan begitu juga ulama-ulama terdahulu pada zaman Nabi, kata fikih itu digunakan terhadap yang paham terhadap seluruh permasalahan Islam. Mau itu bab tauhid, akidah, atau bab amaliyah, misalnya sholat, zakat, gitu Kalau ada orang yang paham terhadap seluruh permasalahan itu, maka disebut faqih. Ketika masa sahabat,
ketika pada Rasulullah masih hidup, begitu juga ketika para sahabat masanya para sahabat, ya, sampai masa tabi'in. Ya, istilah faqih atau fikih masih berlangsung, ya, bagi orang yang paham terhadap seluruh masalah Islam. Ya. Sampai ada yang menulis kitab Al-Fiqhul Akbar. Ya, Al-Fiqhul Akbar. Itu dinasabkan kitab tersebut kepada Abu Hanifah. Al-Fiqhul Akbar itu bukan mencakup bab fikih, tapi mencakup bab akidah. Kalau antum baca, ya, Al-Fiqhul Akbar punyanya Abu Hanifah. Ya, yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah itu bukan bab fikih. Ya, misalnya bukan bab sholat, zakat gitu, bukan. Tapi ke masalah akidah. Kemudian setelah itu baru diistilahkan, dijadikan suatu ilmu. Ya, fikih itu dijadikan suatu ilmu, yaitu yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan seorang muslim. Ya, dikhususkan. Istilah fikih itu dikhususkan terhadap suatu ilmu yang membahas tentang perbuatan seorang muslim. Ya. Nah, dari istilah ini dikeluarkan bab akidah. Ya, karena akidah itu merupakan amalan qalbi, ya, amalan hati, bukan amalan anggota badan, gitu ya. Seperti itu. Ya. Sampai sekarang, ya, fikih, kalau ada orang mempelajari fikih, maka kita langsung memahaminya seperti bab sholat, bab zakat, gitu ya. Yaitu tentang amalan seorang hamba. Ya. Yang berkaitan dengan amalan seorang hamba. Amalan-amalan perbuatan ini, ya, anggota badan. Gitu. Tapi ini cuma aglabiyah, ya. Bukan berarti seluruh amalan hati itu tidak termasuk fikih. Karena ada beberapa yang termasuk ke dalam bab fikih. Contohnya niat. Ya, niat itu dibahas dalam bab fikih. Ya. Niat itu dibahas dalam bab fikih. Nah, itulah istilah, ya, fikih, ya. Makanya ketika Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Ya, yufaqihu. Nah, yufaqihu di sini maksudnya adalah dipahamkan fid din, dalam agama, yaitu seluruhnya. Ya, mau bab akidah, mau bab amalan perbuatan, ya, fikih, gitu ya. Fikih yang kita kenal sekarang, gitu ya. Mencakup seluruhnya. Seluruh apa yang ada di agama. Bukan fikih dalam istilah mutaakhirin, ya, bukan fikih dalam istilah orang-orang yang sekarang, gitu. Yufaqihu fid din. Kemudian yang kedua adalah maudhu'uhu, ya, yaitu tempatnya. Tempat ilmu fikih itu berada di mana, gitu ya. Yaitu maudhu'uhu af'alul ibad min haitsu ta'alluqil ahkam syar'iyyah biha. Yaitu fikih itu adanya di perbuatan-perbuatan hamba. Ya, perbuatan-perbuatan hamba. Min haitsu ta'alluqil ahkam syar'iyyah biha. Yang mana ada hubungannya dengan hukum syar'i. Ya, yang mana berhubungan dengan hukum syar'i. Yaitu perbuatan hamba yang berhubungan dengan hukum syar'i. Ini adalah tempatnya fikih. Ya, pembahasannya fikih seputar itu. Kemudian fadluhu, ya, keutamaannya. Keutamaannya ini terbagi menjadi dua di sini, ya. Fadlul am sama fadlul khas. Ya, keutamaan secara umum, yes, begitu juga keutamaan secara khusus. Ya. Keutamaan secara umum, ya, itu sebagaimana keutamaan ilmu syar'i, ya, ilmu agama dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Sudah jelas, ya, keutamaannya. Ilmu agama dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Ya. Itu sudah jelas keutamaannya. Kemudian adapun keutamaan khususnya itu bisa kita lihat dari hasil, ya. Apa hasil dari kita mempelajari fikih? Ya. Apa hasil dari kita mempelajari fikih? Ya.
ketika kita mempelajari fikih, maka kita akan mendapatkan hasil. Apa hasilnya? Yaitu kita mengetahui yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang boleh, yang mana yang nggak boleh, yang mana yang sunnah, yang mana yang makruh. Nah, kita dapat mengetahui hal seperti itu. Nah, ya, itu keutamaan fikih secara khususnya. Kemudian istimdaduhu, yaitu persiapannya. Ya. Apa saja yang dibutuhkan seseorang, ya, agar dia menjadi faqih, gitu ya, atau menjadi ilmu fikih, ya, apa saja yang dibutuhkan seseorang agar suatu ilmu tersebut menjadi ilmu fikih. Di sini ada dua, ya, ada dua kelompok dalil, yaitu al-muttafaq fi alaiha wal mukhtalaf fiha. Yaitu ada dua dalil. Yang pertama, kelompok yang pertama adalah al-muttafaq alaiha. Yang dalilnya itu sudah disepakati oleh para ulama. Ya, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah sama Al-Ijma'. Ya, Al-Qur'an, As-Sunnah yaitu hadis sama Ijma'. Ijma' itu kesepakatan para ulama. Ya, tiga itu adalah dalil yang telah disepakati oleh para ulama. Ya. Kemudian ada juga dalil yang masih dipertentangkan, ya. Apakah dia termasuk dalil atau tidak? Ya. Yaitu dia termasuk al-qismu al-mukhtalaf fiha, yang diperdebatkan, ya, tentang kedalilannya. Nah, yang masuk ke dalam sini banyak, ya, dalil-dalilnya banyak. Ya. Yaitu ada al-qiyas, ya, al-qiyas. Al-qiyas itu masih diperdebatkan, ya, tentang apakah dia termasuk dalil, ya, atau tidak. Dapat digunakan untuk menentukan suatu hukum atau tidak. Al-qiyas. Kemudian ada juga istishab. Kemudian ada juga qaulu ahli Madinah, qaulu sahabi. Gitu, ya. Ada juga. Dan masih banyak lagi, ya, yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kedalilannya. Ya. Seperti itu, ya. Ini masalahnya ada di masalah usul fikih, ya. Kemudian kita lanjutkan ke hukmu ta'allumihi, yaitu hukum mempelajarinya. Hukum mempelajari ilmu fikih. Nah, di sini ada dua, ya. Yaitu ada yang fardu ain sama ada yang fardu kifayah. Ya. Fardu ain itu misalnya seperti sholat, zakat, ya. Yaitu yang rukun Islam itu wajib dipelajari oleh setiap kaum muslimin tanpa terkecuali. Dan hukum mempelajarinya itu adalah fardu ain. Ya. Adapun yang fardu kifayah itu misalnya bab muamalah, bab bai', maksudnya bab jual beli. Ya, bab jual beli itu hukumnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Tapi nanti tergantung, ya, tergantung keadaan. Ya. Tergantung keadaan. Yang fardu kifayah nanti bisa menjadi fardu ain. Ya, fardu kifayah bisa menjadi fardu ain. Misalnya apa namanya? Misalnya gini, ya. Yang gampangnya gini. Kayak mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah asalnya. Ya. Tapi ketika kita membaca Al-Qur'an, maka kita wajib untuk menggunakan ilmu tajwid tersebut. Nah, ya, ketika kita mempelajari ilmu membaca Al-Qur'an, maka kita wajib untuk menggunakan ilmu tajwid tersebut. Oleh sebab itu, bagi orang yang membaca Al-Qur'an, maka hukum mempelajari ilmu tajwid menjadi fardu ain. Ya, seperti itu. Oke. Sebelum lanjut, ada pertanyaan di sini? Atau ada saran dari kalian? Misalnya kecepatan gitu. Kadang Ana ngejelasin, kadang kecepatan. Ya. Gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada pertanyaan. Oh, belum ada.
Afwan Ustaz, yang Ya. tentang hukum mempelajarinya kurang jelas. Hukum pelajarinya. Ya. Hukum mempelajari ilmu fikih itu ada dua. Ya, ada fardu ain. Fardu ain itu wajib kepada setiap kaum muslimin tanpa terkecuali. Terus ada fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah itu hanya dibebankan kepada segelintir orang. Ya. Kalau sudah ada yang mempelajarinya, maka yang lainnya gugur kewajibannya. Gitu ya. Itu fardu kifayah. Dan yang fardu ain ini misalnya contohnya seperti rukun-rukun Islam. Ya, 4 rukun Islam, yaitu sholat, puasa, zakat, haji, ya itu fardu ain hukumnya. Ya. Adapun fardu kifayah, ya ini contohnya Contohnya hukum mempelajari ilmu bayi atau mempelajari tentang hukum-hukum jual beli. Ya. Karena tidak setiap orang mempraktekkan jual beli, gitu ya, tidak setiap orang. Makanya di sini dijadikan fardu kifayah hukumnya, hukum jual beli. Tapi bagi orang yang sehari-harinya berjibaku ya dalam jual beli, maka hukumnya berubah menjadi fardu ain terhadap orang tersebut. Menjadi fardu ain. Oleh sebab itu kalau untuk mempelajari ilmu fikih, ya, itu hukumnya nanti tergantung kepada orangnya. Ya. Kadang asalnya itu fardu kifayah, tapi nanti tergantung orangnya. Apakah dipraktekkan atau tidak? Kalau dipraktekkan, maka dia hukum mempelajarinya itu menjadi fardu ain. Tapi kalau tidak, masih tetap kepada asalnya, itu fardu kifayah. Kayak gitu. Oke? Jelas? Insyaallah Ustaz, jelas. Insyaallah. Berarti kita masih pakai bukunya dulu Ustaz ya? Iya, sementara ini dulu ya. Jadi ini cuma pendahuluan saja ya. Yes, Oke, kita apa kemudian tuh selesaiin kitab ini berarti Ustaz ya? kitab ini mungkin Ana ambil yang inti-intinya saja ya. Nggak Ana bahas secara rinci. Ya. Nah, di sini marahil fiqh, yaitu sejarah fikih. Ya. Dalam perkembangannya ilmu fikih itu terbagi menjadi 4. Ya. 4 marahil atau 4 masa. Ya, 4 marhalah, 4 tingkatan ya. Pertama ada marhalatut tasyri'. Ya. Marhalatut tasyri' itu adalah marhalah pensyariatan. Ya, tasyri' itu pensyariatan. Ya, pembuatan syariat. Marhalatut tasyri'. Nah, marhalatut tasyri' ini dari zaman bi'satin Nabi, ya, dari zaman diutusnya Nabi Muhammad SAW ila wafatihi, sampai wafatnya. Atau tahun 11 Hijriah. Ya. Kemudian yang kedua adalah marhalatul fiqh qabla al-madzahib, ya, yaitu masa ya sebelum adanya mazhab. Jadi setelah Rasulullah wafat sampai sebelum adanya mazhab. Ini dari tahun 11 Hijriah ila 100 Hijriah ya. Sampai 100 Hijriah takriban. Ya kira-kira 100 Hijriah. Kemudian ada marhalatul madzahib al-fiqhiyah. Ya, yaitu masa berkembangnya mazhab-mazhab fikih. Ya. Berkembangnya mazhab-mazhab fikih. Atau munculnya mazhab-mazhab fikih, gitu ya. Nah, ini dari tahun 100 Hijriah sampai 1300 Hijriah kira-kira ya, perkiraan. Kemudian yang terakhir itu adalah al-asrul hadir, yaitu masa sekarang. Ya, pada masa sekarang. Ya. Dan ini dari tahun 1300 Hijriah sampai sekarang. Ya, perkembangan fikihnya. Nah, sekarang kita masuk ke marhalatut tasyri' dulu ya. Marhalatut tasyri'. Tarikhnya ya, yaitu mulainya. Mulainya itu min bi'tsatin Nabi SAW ila wafatihi.
Ya, mulainya itu dari diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai beliau wafat. Ya, itu marhalat tasyri'. Ya, pensyariatan, penetapan syariat, ya, atau hukum-hukum. Ya. Nah, di sini terbagi menjadi dua, ya, yaitu al-ahdul makki sama al-ahdul madani. Al-ahdul makki bisa kita bilang ini zamannya Nabi setelah diutus sampai sebelum hijrah. Ya, sampai sebelum hijrah. Itu namanya al-ahdul makki, yaitu masa di Mekah. Nah, pada masa ini ya, syariat itu memfokuskan kepada akidah, ya, usuluddin, ya, kepada akidah dan pengokohannya, ya, pada masa al-ahdul makki. Adapun fikih, ya, pada masa tersebut, ya, pada masa makki tersebut itu sedikit, ya, nggak banyak, sedikit. Contohnya adalah pensyariatan sholat. Ya, sholat itu disyariatkan pada masa di Mekah, ya, pensyariatan sholat. Kemudian setelah Rasulullah SAW hijrah, maka itu disebut al-ahdul madani, yaitu masa di Madinah, ya, ketika Rasulullah di Madinah. Nah, di sini mulai berkembang, ya, fikih itu mulai berkembang, ya. Jadi syariat nggak hanya memfokuskan diri kepada pengokohan akidah, tapi lebih ke perkembangan hukum-hukum, ya, perkembangan hukum-hukum fikih. Ya, misalnya di sini ada pensyariatan zakat, ya, puasa gitu, ya. Terus juga tentang hukum-hukum hukum-hukum muamalah atau jual beli gitu, ya. Itu adanya di Madinah, ya, al-ahdul madani. Ya. Nah, ya, seperti itu. Kemudian masadirut tasyri', yaitu masdar at-tasyri'. Ya. Ketika zaman tersebut yang menjadi masdar atau sumber dari syariat itu ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun bagaimana turunnya Al-Quran, itu ada yang ibtidai. Ya, ibtidai itu tiba-tiba turun gitu, ya, tanpa ada sebab gitu. Ada juga karena soal, ya, karena ada yang bertanya, maka Al-Quran turun. Kan banyak, ya, yas'alunaka, banyak kan di Al-Quran. Terus juga ada yang juga karena sebab, ya, sebab-sebab, misalnya sebab-sebab kejadian-kejadian penting, misalnya, ya, seperti ayat Al-Quran tentang perang Badar gitu, ya. Nah, itu kan terjadi karena adanya perang Badar, yaitu karena sebab. Ya. Ya, begitu juga sunnah. Sunnah juga seperti itu, ya. Ada yang ibtidai, ada yang karena soal, ada yang karena sebab. Ya. Seperti itu. Kemudian al-ma'alim. Maksudnya ini keistimewaannya, ya, keistimewaan dari marhalatut tasyri'. Ya. Yang pertama adalah at-tasyri' mukhtassun bihadhil marhalah. Yaitu pensyariatan ini hanya khusus, ya, khusus untuk marhalah ini. Pada masa ini saja, ya. Pensyariatan itu hanya ada di masa ini, yaitu masa setelah Nabi Muhammad diutus sampai wafatnya. Ya, itu pensyariatan atau pembuatan syariat, ya. Kemudian yang kedua adalah qillatu majal ikhtilaf, yaitu sedikitnya masalah ikhtilaf, ya, atau yang diperdebatkan pada masa itu. Ya. Kenapa sedikit? Ya, karena ketika para sahabat berdebat, ya, tentang suatu masalah, mereka otomatis langsung datang ke Nabi, ya, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, sehingga langsung diselesaikan oleh Nabi, gitu, ya, ikhtilafnya. Kemudian di sini ada at-tadarruj at-tasyri'i, ya, yaitu at-tadarruj at-tasyri'i. Ini at-tadarruj maksudnya
syariat itu nggak langsung, contohnya gini ya, seperti khamar ya. At-tadarruj itu seperti contohnya ya, seperti khamar. Khamar itu nggak langsung diharamkan pada awalnya, ya. Allah menurunkan ayat tentang baik dan buruknya khamar, pertamanya kayak gitu, ya, nggak langsung diharamkan. Baru nanti setelah beberapa ayat baru diharamkan khamar. Itu namanya at-tadarruj. Ya. Apa namanya tadarruj itu? Ada yang tahu? Bertahap ya Ustaz. Ya, bertahap, sahih. Bertahap. Ya. Ya, itu at-tadarruj at-tasyri' itu maksudnya bertahap ya. Syariat itu datang secara bertahap. Nggak langsung jelas gitu ya. Kemudian tadribus shahaba ala ijtihad. Kemudian di marhalah ini juga ada latihan ya. Latihan bagi para sahabat untuk berijtihad. Ya. Di sini Rasulullah SAW memberikan kesempatan untuk para sahabatnya untuk berijtihad. Ya. Seperti dalam perang Banu Quraidah ya. Di situ Rasulullah, para sahabat itu berbeda pendapat ya. Tentang perintah Rasulullah ya, agar tidak sholat kecuali kita setelah sampai ke perkampungan mereka gitu ya. Nah di situ terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat. Ada yang mengatakan bahwasanya itu untuk mempercepat ya, agar kita tidak lambat sampai ke perkampungan tersebut ya. Ada juga yang mengatakan kita memang harus sholat di perkampungan tersebut gitu ya. Nah, itu salah satunya ya, salah satu ikhtilaf sahabat. Dan di situ Rasulullah mendiamkan keputusan sahabat tersebut. Nah, ini untuk melatih ijtihad para sahabat. Gitu ya. Oke, sampai sini hal min soal. Ada pertanyaan? Begini Ustadz, tadi Ustadz sempat singgung tentang istishab itu. Istihab ya, istishab apa istishab? Ya, Istihab ya. Ya. Istishab. Nah, itu maknanya apa Ustadz? Istishab itu pengembalian hukum kepada asalnya. Ya. Asalnya itu hukum gini ya. Kalau hukum tentang ibadah ya atau syariat itu hukumnya adalah tauqifi. Yaitu harus berdasarkan dalil. Kalau nggak ada dalilnya, maka kita tidak boleh membuat suatu ibadah, gitu ya. Harus berdasarkan ibadah, baru kita boleh kerjakan. Nah, adapun kalau hukum-hukum duniawi, ya, yang berkaitan dengan duniawi, kita pada asalnya itu boleh mengerjakannya, ya. Semua asalnya itu halal, ya, sampai ada suatu dalil yang mengharamkannya, kayak gitu. Itu istishab ya. Nanti ada juga ya, ya nanti. Ya. Paham nggak? Yang tasri'u mukhtasar bihazil marhalah itu Ustaz, yang perkara ada di masa Nabi saja. Iya. Jadi pensyariatan. Nah, kenapa? Berarti nggak ada di masa sekarang Ustaz ya? Enggak ada. Maksudnya pensyariatan itu penetapan syariat, ya, penetapan hukum. Ya. Penetapan hukum. Jadi misalnya dulu itu salah satu contohnya ya. Contohnya itu seperti penetapan sholat sunnah ba'dal wudu, ya, sholat sunnah ba'dal wudu. Kan ada ya, setelah wudu kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Itu sholat sunnah wudu namanya, sholat sunnah ba'dal wudu. Nah itu bagaimana ceritanya? Yaitu ketika itu Rasulullah SAW bermimpi ya ada di jannah, ya di surga. Nah di surga Rasulullah mendengar terompahnya Bilal, ya terompahnya Bilal. Itu jejak sendalnya Bilal. Ya. Nah ketika Rasulullah SAW bangun ya, beliau langsung menemui Bilal dan berkata, ya menceritakan tentang kejadian tersebut ya. Bahwasanya aku ya telah mendengar terompahmu di surga. Amalan apa yang membuatmu seperti itu? Nah, langsung Bilal
menjawab bahwasanya dia setiap kali berwudu dia langsung sholat 2 rakaat. Nah, di situ ditetapkan ya bahwasanya setelah wudu itu ada sholat sunnah 2 rakaat gitu. Itu ketika zamannya Rasulullah. Ya, pensyariatan seperti itu ketika zamannya Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah wafat, maka kalau ingin menambahkan syariat gitu ya, itu tertolak ya. Tertolak. Kayak gitu. Ustaz Afwan, berarti untuk sholat sunnah setelah wudhu itu berarti untuk sekarang tidak boleh dilakukan, Ustaz? Bukan tidak boleh dilakukan ya. Berlaku sampai sekarang. Sholat sunnah wudhu. Awalnya kan bukan perbuatan Rasulullah ya. Sholat sunnah wudhu itu bukan perbuatan Rasulullah, tapi perbuatan sahabat. Ya. Tapi ketika Rasulullah SAW sudah setuju, maka itu menjadi bagian dari Islam. Gitu. Oh. Ya. Nah, itu yang dinamakan pensyariatan ya. Oke, begitu juga bacaan-bacaan ini ya. Misalnya istiftah, ya itu kan banyak bacaan-bacaan ya. Nah, sebagian juga ada bacaan yang berasal dari sahabat, ya. Bukan dari Rasulullah, bukan apa yang Rasulullah ajarkan. Tapi di situ Rasulullah telah telah mengiyakan gitu ya, telah mensetujuinya. Makanya banyak ya, bacaan-bacaan istiftah itu banyak. Nggak cuma satu. Oke, ada lagi di sini? Ustadz, maaf nih, berarti kalau yang sholat sunat wudhu tadi itu dikategorikan istishab ya Ustadz, atau gimana? Bukan istishab ya. Memang sudah ada dalilnya. Ya. Kalau untuk istishab itu yang tidak ada dalilnya ya. Penggunaan istishab itu pada yang belum ada dalilnya. Jadi kalau istishab kan itu segala sesuatu ya yang berkaitan dengan ibadah itu pada asalnya itu haram ya sampai ada dalilnya. Begitu juga segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia itu asalnya halal sampai ada dalilnya. Itu istishab ya. Dan istishab itu dipakai ya seperti tadi ya ketika tidak ada dalil. Untuk penetapan suatu hukum ketika tidak ada dalilnya. Misalnya yang nggak ada dalil itu hukum makan apa ya? Kalau kayak zikir-zikir al-madsurat itu jatuhnya gimana, Ustaz? Zikir itu termasuk perkara ibadah. Ya. Termasuk perkara ibadah. Maka harus ada dalilnya. Gitu ya. Jadi al-madsurat coba antum cek dulu ada nggak dalilnya gitu ya. Karena ya al-madsurat ya sebenarnya ada ya banyak yang ada dalilnya. Cuman sebagian juga ada yang memakai dalil doif ya di al-madsurat tersebut. Makanya coba antum teliti lagi gitu ya al-madsurat. Ustaz Afwan mau tanya, untuk yang tasri' muhtasun bihadil marhalah itu apabila ada perbuatan sahabat yang belum diajarkan Rasulullah, itu apakah harus diketahui Rasulullah dulu baru disebut pensyariatan, atau misal kalau ada perbuatan tapi belum diketahui Rasulullah di zaman Rasulullah masih hidup, itu gimana, Ustaz? Misal apakah ada seperti itu? Bisa jadi ada ya kayak gitu. Tapi kalau perbuatan tersebut ya berkaitan dengan ibadah dan ada pada zaman tersebut, maka itu juga termasuk syariat juga. Ya karena kan bukan hanya sunnah ya, tapi Al-Qur'an juga. Ya. Maksudnya apa? Kalau sunnah kan berasal dari Rasulullah ya, tapi Al-Qur'an itu berasal dari Allah. Ya, pasti Allah tahu gitu ya, perbuatan sahabat itu seperti apa. Gitu ya. Jadi seluruh perbuatan sahabat juga yang berkaitan dengan syariat itu juga termasuk syariat juga, gitu ya. Pada zaman ini ya, marhalat tasyri' ini. Ya. Tapi kalau udah lewat dari marhalat tasyri' maka sudah nggak dianggap sebagai syariat lagi, gitu ya. Berarti walaupun Rasulullah tidak mengetahui, tapi Rasulullah saat itu masih hidup, nggak apa-apa ya Ustaz ya disebut pensyariatan di situ.
Iya, yang tidak dilakukan. mengapa. Ya, tidak mengapa. Karena ya, Allah yang pasti tahu, gitu ya. Ya. Kurang, Ustaz. Afwan. Oke, jelas ya, marhalatut tasyri'. Nah, kemudian kita masuk ke marhalatu ma qabla al-madzahib. Ya. Setelah marhalatu tasyri' itu adalah marhalatu qabla al-madzahib. Yaitu sebelum adanya mazhab. Nah, di sini ada dua marhalah, yaitu asrus sahabah, yaitu pada zaman sahabat, dan tabi'in. Ya, pada zaman sahabat dan tabi'in. Marhalatu ma qabla al-madzahib ya. Marhalatu sahabah sama marhalatu tabi'in. Nah, min masadir fiqhi hadhil marhalah, dan di antara ya sumber-sumber fikih ya yang kita bisa dapatkan pada marhalah ini ada beberapa kitab ya. Contohnya yang ini ya. Musannada sama Ghair Musannada. Musannada maksudnya bersanad, yaitu yang kitabnya itu seperti kitab hadis ya. Itu ada Musannaf Abdul Razak, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Al-Awsat Ibnu Munzir ya. Adapun Ghairu Musannadah itu ada Kutubul Fiqh Al-Muqaran. Itu kitab-kitab fikih yang membahas tentang mazhab-mazhab ya, banyak-banyak mazhab yang Muqaran. Oke ya. Kita mulai dari Asrus Sahabah. Nah, Asrus Sahabah itu yang dikenal ya dari golongan sahabat fatwanya ya. Yang dikenal fatwanya dari golongan sahabat itu ada 130 orang. Ya. Ada 130 orang. Ya. Dan mereka terbagi menjadi tiga golongan, yaitu al-mukatsiruna, al-mutawassituna, sama al-muqilluna. Al-mukatsiruna maksudnya apa? Maksudnya adalah yang banyak fatwanya. Ya, yang banyak fatwanya. Ya. Jadi kalau kita mengumpulkan fatwa mereka, kita bisa membuat suatu kitab yang tebal gitu ya, saking banyaknya. Nah, di antara mereka itu adalah Umar. Nah, Umar ini paling banyak ya fatwanya. Kemudian Ali, kemudian Ibnu Mas'ud, Aisyah, Zaid bin Thabit, ya. Terus ada Ibnu Abbas sama Ibnu Umar. Nah, mereka inilah yang paling banyak fatwanya. Ya. Yang paling banyak fatwanya. Tapi enggak jadi patokan bahwasanya mereka yang paling banyak fatwanya itu adalah mereka yang paling faqih, yang paling tahu tentang agama. Ya. Di antara para sahabat yang paling tahu tentang agama, paling paham tentang agama, itu adalah Abu Bakar. Ya, bila syak. Ya. Tanpa ada ikhtilaf ya. Abu Bakar itu adalah orang yang paling paham tentang agama. Ya, Abu Bakar itu adalah orang paling paham tentang agama. Tapi Abu Bakar meninggal duluan ya, meninggal duluan sebelum mereka. Makanya fatwanya itu enggak begitu banyak. Ya. Enggak sebanyak Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Zaid, Ibnu Thabit sama Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas sama Ibnu Umar. Enggak sebanyak fatwa-fatwanya mereka. Makanya di sini Abu Bakar termasuk al-mutawassitun. Ya. Yang mana fatwanya itu enggak banyak banget ya, tapi juga enggak dikit. Ya, al-mutawassitun. Dan di antara al-mutawassitun itu adalah Abu Bakar, ya, Utsman, Ummu Salamah, Anas, Abu Sa'id, ya, Abu Sa'id Al-Khudri, ya, Abu Hurairah, terus Abdullah ibnu Amr, ya, Abdullah ibnu Amr, terus Ibnu Zubair, Abdullah ibnu Zubair, ya, Abu Musa, Jabir, terus ada Mu'adz, ada Sa'ad ibn Abi Waqqas, ada Salman. Ya. Nah ini ya, ini di antara mereka yang fatwanya itu ya sedang ya, nggak banyak banget dan nggak sedikit. Terus di sini juga ada al-muqillun, ya, yaitu yang dibandingkan
kedua kelompok tersebut, maka fatwa mereka itu sedikit, terbilang sedikit. Ya, nggak begitu banyak. Di antaranya itu ada Abu Darda, ya. Terus Hasan dan Husain, ya, Hasan dan Husain. Terus ada Ubay bin Ka'ab. Terus ada Abu Ayyub, ada Asma bintu Abi Bakar, ya, Asma bintu Abi Bakar. Terus ada Zaid ibn Arqam, Sauban, Buraidah, ya, dan yang lainnya. Ya, masih banyak lagi ya. Nah, ini yang fatwanya itu sedikit. Oke, jelas ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini. Nah, di zaman sahabat itu ada madrasah fikih ya. Atau kita bisa katakan bahwasanya pada zaman sahabat itu ilmu agama itu berpusat pada 3 tempat. Ya, 3 tempat. Yaitu Al-Madinah pertama, kemudian Makkah sama Irak. Ya, pada zamannya sahabat ya. Jadi ilmu agama itu berpusat pada 3 tempat, Madinah, Makkah sama Irak. Ya. Madinah pengajarnya itu adalah Zaid ibn Thabit. Ya. Nah, Zaid ibn Thabit ini termasuk orang yang paling faqih ya di antara sahabat. Ya, Zaid ibn Thabit ini orang yang paling faqih di antara sahabat. Terkhusus dalam ilmu mawaris. Ilmu tentang warisan. Ya. Zaid ibn Thabit ini yang paling faqih, terkhusus dalam ilmu warisan. Kemudian ketika Zaid ibn Thabit meninggal, ya, wafat, maka digantikan Ibnu Umar. Ya, maka digantikan Ibnu Umar. Dan dikatakan juga ya, bahwasanya Ibnu Umar itu mengambil fikih dari Zaid ibn Thabit. Ya. Ibnu Umar itu mengambil fikih dari Zaid ibn Thabit. Ya. Kemudian di Mekah ada Ibnu Abbas. Ya, ada Ibnu Abbas yang mengajar di Mekah. Dan yang menjadi pusat ilmu ya di Mekah. Kemudian di sini di Irak itu ada Ibnu Mas'ud. Ya, di Irak itu ada Ibnu Mas'ud yang menjadi pusat ilmu ya di Irak sana, Ibnu Mas'ud. Nah, mereka semua ini adalah salah satu ya di antara orang-orang yang paling faqih di antara para sahabat. Ya. Zaid bin Thabit, Ibnu Umar, Ibnu Abbas sama Ibnu Mas'ud. Kemudian, ya, sampai sini ada pertanyaan tentang masa para sahabat? Afwan Ustaz. Assalamualaikum. Kalau yang Zaid bin Thabit kan faqih dalam warisan ya? Enggak, faqih dalam ilmu agama ya. Tapi ya. lebih khusus lagi dalam bidang warisan. Oh. Kalau yang lain ada khususannya enggak? Kayak Ibnu Umar atau Ibnu Abbas? Ibnu Umar enggak ya. Cuman yang ini ya, Zaid bin Thabit yang paling faqih, kemudian Ibnu Mas'ud yang paling paling tahu tentang halal dan haram. Ya. Adapun yang lain wallahu alam ya. Setawana ini aja yang Anda tahu. Ya Ustaz, syukran. Jazakallahu khair. Afwan wa iyyak. Oke, ada lagi? Ustaz. Yang dimaksud banyak berfatwa itu yang banyak meriwayatkan hadis, Ustaz. Yang mana? Mukatsirun ini? Atas. Yang mana? Yang maksurun. Mukatsirun. Nah. Mukatsirun bukan banyak meriwayatkan hadis ya, tapi yang paling banyak fatwanya. Paling banyak fatwanya yang diriwayatkan. Jadi mereka semuanya memiliki fatwa ya, dan diriwayatkan oleh ahlul hadis. Tapi yang paling banyak diriwayatkan tentang fatwa mereka itu al-mukatsirun.
Ya, kelompok yang pertama ini. Ya, yang paling banyak atau sampai fatwanya kepada kita. Itu al-mukatsirun. Ya. Kayak gitu. Ini kita nggak berbicara tentang hadis ya, tentang hadis, tapi kita berbicara tentang fatwa mereka, pendapat-pendapat mereka, gitu ya, dalam hal agama, ya, dalam hal fikih ataupun tafsir, gitu ya, gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan ke al-fiqhu fi asri tabi'in. Oke Ustaz, bisa kasih contoh nggak Ustaz kalau permisalan fatwa mereka seperti apa gitu Ustaz? Fatwa-fatwa mereka seperti dalam bidang Zaid Ibn Sabit itu dalam bidang warisan itu ada permasalahan al-jad wal ikhwah, ya, antara kakek dan saudara dari mayit. Itu ada ya, Zaid bin Sabit. Atau fatwa mereka tentang dalam misalnya Umar ya. Umar dalam hal-hal penetapan kebijakan pemerintah. Itu banyak ya. Keputusan Umar dalam hal itu. Atau juga dalam hal apakah nenek ya dapat warisan atau tidak. Itu diputuskan dari fatwa. Ya. Karena dalam dalil itu nggak ada. Ya. Itu diputuskan dari fatwa. Fatwanya para sahabat. Afwan. Berarti fatwa-fatwa sahabat ini munculnya setelah Rasulullah wafat ya? Iya, fatwa-fatwa sahabat itu masuknya ke bab ijtihad. Ya, ijtihad. Dan ijtihadnya para sahabat dihitung ketika Rasulullah telah wafat. Afwan. Oke, kemudian kita lanjutkan ke al-fiqh fi asri tabi'in, yaitu pada zaman tabi'in. Nah, di sini ada empat tempat. Ya, 4 tempat pusat ilmu ya, pada masa tabi'in. Yaitu yang pertama Al-Madinah, Makkah, ya. Madinah tadi yang diajar oleh Zaid bin Thabit sama Ibnu Umar, kemudian Makkah siapa? Ibnu Abbas, kemudian Basrah dan Kufah ini yang diajar oleh Ibnu Mas'ud. Ya. Mereka yang belajar dari Ibnu Mas'ud. Al-Basrah sama Kufah. Nah, Madinah ada Al-Fuqaha Sab'ah. Fuqaha Sab'ah ada yang tahu? Ya, ulama-ulama Madinah ini ya. Fuqaha Sab'ah. Coba ya, kalian cari saja Imam ya. Malik. Kenapa? Imam Malik bukan termasuk Fuqaha Sab'ah. Fuqaha Sab'ah itu gurunya Imam Malik. Ya. Coba cari sendiri ya. Tapi ini. Ya, tabi'in. Imam Malik itu termasuk tabi'ut tabi'in. Ya. Nah, ini diantaranya di Madinah itu ada fuqaha sab'ah, ya, ulama-ulama Madinah. Kemudian ada Salim. Ya. Kemudian ada Nafi' maula Ibnu Umar. Ya, kemudian ada Zuhri. Nah, ini ulama-ulama Madinah pada zaman tabi'in. Kemudian di Makkah itu ada Atha, ya, Tawus, Mujahid sama Ikrimah. Ya. Dan mereka ini semuanya merupakan muridnya Ibnu Abbas, ya, atau Tawus, Mujahid, Ikrimah. Terus di Basrah ada Al-Hasan Al-Basri, ya, Al-Hasan Al-Basri. Kemudian ada Ibnu Sirin, ada Abu Kilabah, ada Qatadah. Kemudian di Kufah ada Al-Qamah. Kemudian dan muridnya itu adalah Ibrahim An-Nakhai. Ya. Itu salah satu dari gurunya Imam Abu Hanifah, Ibrahim An-Nakhai. Kemudian Masruq. Ya, Masruq. Kemudian ada Ubaidah, ada Ubaidah. Sama ada Syuraih Al-Qadhi.
Syuraih al-Qadhi. Nah, ini ulama-ulama pada 4 tempat tersebut. Ya. Kemudian, nah di sini. Ya. Setelah itu kita masuk ke A'immatul Arba'ah. Yaitu imam yang 4. Ya, imam mazhab yang 4. Di sini ada Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Abu Hanifah, ya, dia lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Kemudian Imam Malik bin Anas, lahir dari tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Kemudian ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahirnya bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi ketika Imam Syafi'i itu lahir, orang-orang itu menyangka ya, Imam Syafi'i itu sebagai penggantinya Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir. Ya, di sini bahkan ada yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu lahir di hari wafatnya Imam Abu Hanifah. Tapi wallahu alam riwayatnya sahih atau tidak. Ya. Imam Syafi'i itu lahirnya 150 Hijriah, terus wafatnya 204 Hijriah. Oh ya, begitu juga Imam Malik ya. Imam Malik ini lahir bertepatan dengan wafatnya sahabat Nabi, yaitu Malik bin Anas. Anas bin Malik. Anas bin Malik. Ya, bertepatan dengan wafatnya Anas bin Malik. Imam Malik ya. Malik bin Anas lahir bertepatan dengan wafatnya Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik. Kemudian ada Imam Ahmad. Yaitu lahir pada tahun 164 Hijriah. Wafat pada tahun 241 Hijriah. Ya. Oke. Nah, di sini ya. Nah, di sini ini adalah sanad ya. Kita bisa bilang sanad keilmuan mereka. Ya. Nah, di sini Al-Madinah di Madinah ya. Itu pertama Zaid bin Tsabit ya, sebagai pengajar di Madinah. Ya, ulama Madinah itu Zaid bin Tsabit. Ketika Zaid bin Tsabit itu wafat, digantikan Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar ini termasuk salah satu muridnya Zaid bin Tsabit. Nah, di sini Ibnu Umar kemudian memiliki 2 murid yang terkenal ya, yaitu Nafi' sama Salim. Salim mengajar kepada Az-Zuhri. Ya. Salim itu adalah gurunya Az-Zuhri, ya. Dan Nafi' termasuk gurunya Imam Malik. Az-Zuhri sama Nafi' ini termasuk gurunya Imam Malik. Ya. Kemudian Syafi'i itu belajar dari Imam Malik, begitu juga Ahmad bin Hanbal itu belajar dari Imam Syafi'i. Kemudian di Makkah ada Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas menurunkan ilmunya kepada Amr bin Dinar. Ya, Amr ibnu Dinar. Kemudian Sufyan ibnu Uyainah. Ya. Sufyan ibnu Uyainah dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad belajar dari Sufyan ibnu Uyainah. Ya. Maka di sini kita dapat melihat ya bahwasanya Imam Syafi'i itu dia belajar dari Madrasatul Ahlil Madinah terus sama Madrasatul Makkah. Ya, sekolah sekolah yang ada di Mekah. Ya, sekolah fikih yang ada di Mekah. Menimba ilmu dari kedua sekolah tersebut. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Kemudian di Irak itu ada Ibnu Mas'ud. Ya. Terus setelah Ibnu Mas'ud itu ada Alqamah. Setelahnya itu ada Ibrahim An-Nakhai. Kemudian ada lagi Hamad. Ya. Kemudian baru Abu Hanifah. Ya. Abu Hanifah. Dan dari Abu Hanifah belajar Muhammad Ibnul Hasan. Ya. Muhammad Ibnul Hasan juga belajar dari Imam Malik. Ya, Imam Malik. Begitu juga Malik itu belajar dari Muhammad Ibnul Hasan. Kemudian Imam Syafi'i ya, ketika dalam salah satu perjalanannya dia ingin belajar fikih Abu Hanifah ya, tapi karena Abu Hanifah wafat, makanya beliau belajar dari Muhammad Ibnu Hasan. Ya, yaitu muridnya Abu Hanifah.
Ya, di sini. Nah, di sini kita lihat ya, Imam Syafi'i itu Masya Allah ya, belajar dari 3 tempat bersinarnya ilmu ya, secara nggak langsung, yaitu Madinah, Makkah, sama Irak. Ya. Madinah, Makkah, dan Irak. Makanya ya, kalau kita lihat fikihnya Imam Syafi'i itu Masya Allah di antara yang lainnya itu yang paling detail. Ya, yang paling detail. Dan paling banyak mustalahatnya, istilah-istilahnya. Kemudian, nah selain mazhab yang 4, itu sebenarnya banyak ya mazhab. Ya. Nah, di antara mereka itu ada Al-Hasan Al-Basri. Dia punya mazhab sendiri. Ya. Begitu juga Sufyan Ats-Tsauri mempunyai mazhab sendiri. Al-Auza'i mempunyai mazhab sendiri. Al-Laits Ibnu Sa'ad mempunyai mazhab sendiri. Sufyan Ibnu Uyainah mempunyai mazhab sendiri. Ishaq Ibnu Ruhai, Abu Thawr, Ibnu Jarir At-Tabari. Mereka semua memiliki mazhab sendiri. Ya. Lantas, mungkin di benak kalian ada yang bertanya. Tapi yang kita tahu ya sampai sekarang cuma ada mazhab itu cuma ada 4. Kemana mazhab yang lain? Mazhab yang lain itu karena murid-muridnya itu tidak menyebarkan mazhabnya. Ya, makanya mazhab tersebut kita bisa bilang punah ya. Punah di telan masa. Al-Hasan Al-Basri punya mazhab cuman nggak disebarkan sebagaimana disebarkannya mazhab yang 4 tersebut. Ya, mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, Hambali, Maliki gitu ya. Nggak disebarkan sebagaimana mazhab yang 4 tersebut. Begitu juga Al-Auza'i. Begitu juga Al-Laits Ibnu Sa'ad. Ya. Yang mana Imam Malik atau Imam Syafi'i ya, Anda lupa, mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya Al-Laits Ibnu Sa'ad itu afqah min Imam Malik. Yaitu lebih fakih daripada Imam Malik. Tapi karena pengikutnya nggak menyebarkan mazhabnya, makanya mazhabnya punah. Ya. Seperti itu. Ya, ini di antara mazhab-mazhab al-a'immah ya yang sudah punah. Oke, sampai sini halmi soal. Nah, Ustaz, Anda pernah dengar ada mazhab Ibnu Hazm, Ustaz? Benar, Ustaz? Ibnu Hazm itu nggak punya mazhab ya. Tapi Ibnu Hazm itu mazhabnya adalah Al-Zahiri. Ya. Al-Zahiri. Ada mazhab yang lain ya selain ini. Mazhab Al-Zahiri. Itu pencetusnya itu Abu Daud Az-Zahiri. Ya, Abu Daud Az-Zahiri. Dan Ibnu Hazm termasuk pengikutnya mazhab tersebut. Ya. Oke, ada lagi? Apa Ustaz? Kalau yang itu yang 110 Hijrah berarti wafatnya ya? Iya, ini wafatnya. Sahih. Oh, nah. Wafatnya. Sekarang Ustaz. Iya, Fan. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke Abu Hanifah. Ya, kita sekarang mulai mengenal terhadap keempat imam mazhab tersebut. Yaitu Abu Hanifah yang pertama. Namanya itu adalah An-Nu'man ibn Tsabit. Ya, nama aslinya itu adalah An-Nu'man ibn Tsabit. Ukhtulifa fi nasabihi. Ya, qila Farisi wa qila Arabi. Adapun nasabnya itu diperdebatkan ya. Ada yang bilang dia Farisi, yaitu dari Persia, ada yang bilang Arabi, ya orang Arab. Tapi la yahumuna. Ya, itu tidak penting ya. Kemudian tarikhnya. Dia lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Dan beliau Ra'a Anas Ibn Malik. Ya, beliau termasuk salah satu orang yang melihat ya atau bertemu dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sahabat ya. Nah, oleh sebab itu Abu Hanifah itu tergolong ke dalam tabi'in. Bukan tabi'in, tapi tabi'in. Karena beliau melihat sahabat. Ya, melihat sahabat. Ya. Nah, di antara 4 imam mazhab, ya, hanya Abu Hanifah saja yang tabi'in, yang termasuk tabi'in. Terus al-ibadah wa taqwa. Kemudian sekarang kita bahas tentang ibadahnya sama takwanya.
Ruwiya min wajhaini anna Abu Hanifah qara'a al-Qur'an kullahu fi raq'ah. Ya. Diriwayatkan dari dua wajah. Ya. Bahwasanya Abu Hanifah ya qara'a al-Qur'an kullahu, yaitu membaca Al-Qur'an seluruhnya dalam satu rakaat. Ya. Ini mungkin ya, mungkin membaca Al-Qur'an seluruhnya dalam satu rakaat atau mengkhatamkan Al-Qur'an seluruhnya dalam satu rakaat. Mungkin. Kemudian qala Abu Asim An-Nabil, ya, berkata Abu Asim An-Nabil, kana Abu Hanifah yusammal watad di kasrati salatihi. Ya. Abu Hanifah itu dinamakan atau disebut sebagai watad, sebagai tiang, ya, atau penyangga. Di kasrati salatihi, karena banyaknya salatnya. Jadi beliau salat terus ya, sampai disebut sebagai watad, ya, sebagai tiang, selalu berdiri untuk salat. Ya. Kemudian qala rajulun li Abi Hanifah, ya, berkata pada suatu hari berkata seorang kepada Abu Hanifah, ittaqillah, ya, fantafadha wasfarra wa atraqa wa qala jazakallahu khaira. Ya. Ada seorang ya yang berkata kepada Abu Hanifah, ittaqillah. Ya. Kemudian Abu Hanifah menjawab, jazakallahu khaira. Ya. Jazakallahu khaira. Ini termasuk ketawaduan beliau ya, ketawaduan beliau, rendah hatinya beliau. Terus ma'ahwajan nas kulla waqtin ila man yaqul lahu misla hadza. Ya. Sungguh manusia itu sangat membutuhkan ya pada setiap waktunya kepada orang yang mengatakan ittaqillah seperti itu ya kepada mereka. Ya. Kemudian al-ilmu wa dzaka, kemudian ilmunya dan zakatnya, kepintarannya, ya, kecerdikannya. Qila li Malik hal ra'aita Abu Hanifah, dikatakan kepada Malik ya, kepada Imam Malik, hal ra'aita Abu Hanifah, ya, apakah engkau melihat Abu Hanifah? Atau di riwayat lain ya, di riwayat lain ketika Imam Malik mengajarkan ya, mendirikan majelis ilmu ya di Madinah. Nah, di situ Imam Malik melihat bahwasanya di salah satu yang orang yang hadir tersebut itu adalah Abu Hanifah. Lantas ketika itu Imam Malik langsung berkeringat dingin ya, bergetar karena melihat ada Abu Hanifah di situ. Nah, ketika orang-orang pada setelah selesai dan tinggal Imam Malik dan beserta para sahabat-sahabatnya, Imam Malik berkata kepada sahabatnya, apakah engkau melihat orang yang ada di tiang itu? Gitu ya, katanya Imam Malik. Kemudian sahabatnya berkata, emangnya siapa? Gitu ya, kalau bahasa kita. Imam Malik berkata, dia adalah Abu Hanifah. Yang seandainya dia berkata bahwasanya tiang tersebut itu terbuat dari emas, niscaya orang akan membenarkannya. Ya. Niscaya orang akan membenarkannya. Karena saking saking kuatnya hujahnya Abu Hanifah. Ya, saking kuatnya hujahnya Abu Hanifah. Seperti itu ya. Kemudian qala Ibnu Mubarak, Abu Hanifah afqahun nas. Ya, Ibnu Mubarak berkata Abu Hanifah itu adalah manusia yang paling afqah, yang paling faqih. Ya, manusia yang paling faqih. Begitu juga waqala Syafi'i. Ya. An-nasu fil fiqhi uyalun ala Abi Hanifah. Yaitu manusia dalam bidang fikih ya. Mereka kembali kepada Abu Hanifah, yaitu membutuhkan Abu Hanifah, sangat membutuhkan kepada Abu Hanifah. Ya. Nah, dan juga ya majelisnya Abu Hanifah itu sedikit berbeda dengan majelisnya para ulama yang lainnya. Ya. Kalau para ulama yang lainnya itu muhadarah, ya, muhadarah dia yang ngisi gitu ya. Sedangkan Abu Hanifah itu yang menghadirinya itu adalah para ahli hadis ya. Kemudian ahlul lughah ya, orang-orang yang ahli dalam bahasa. Kemudian para cendekiawan ya. Para cendekiawan yang menghadiri majelis Abu Hanifah. Sehingga di majelis Abu Hanifah itu tidak asing ya kalau terjadi perdebatan. Gitu ya. Kalau terjadi perdebatan.
Dan banyak seperti itu ya. Nah, itulah majelisnya Abu Hanifah. Itu majelis yang dipenuhi oleh perdebatan. Makanya Abu Hanifah itu termasuk salah satu orang yang paling kuat hujahnya. Ya, yang paling kuat hujahnya. Karena udah terbiasa berdebat dan sudah terbiasa dipakai akalnya gitu ya. Untuk memahami. Itu Abu Hanifah. Oke. Dan kalau antum melihat ya, fikihnya atau keputusannya Abu Hanifah itu Masya Allah ya. Kita akan melihat cemerlangnya akalnya beliau dalam fikih. Oke. Kemudian tarikh mazhabil Hanafiyah wa asyharu rijalihi. Kemudian mazhabnya Abu Hanifah dan di antara ulama-ulamanya. Nah, di sini ada 3 masa, yaitu masa pembuatan mazhab tersebut atau pondasi ya, melakukan pondasi dari mazhab tersebut. Kemudian yang kedua adalah daurut tawassu' wan namu wal intishar, yaitu masa penyebaran mazhab tersebut ya. Kemudian daurul istiqrar, yaitu masa pengukuhan mazhab tersebut ya, pengukuhan mazhab tersebut. Adapun orang-orang yang salah satu di antara orang-orang yang menjadi pengasas atau pemondasi ya mazhab Abu Hanifah, itu ada Abu Hanifah sendiri, kemudian Abu Yusuf sama Muhammad bin Hasan ya. Ini adalah 2 sahabatnya Abu Hanifah ya. Dan di mazhabnya Abu Hanifah ini 2 orang yang paling penting ya, setelah Abu Hanifah ya. Kemudian ada Zafar ibnu Huzail sama Al-Hasan ibnu Ziyad ya, Al-Hasan ibnu Ziyad. Ini adalah pendiri mazhab tersebut, mazhabnya Abu Hanifah. Kemudian yang kedua adalah masa penyebaran mazhab tersebut. Nah, di sini ada Imam At-Tahawi. Ya, Imam At-Tahawi. Ya. Dengan bukunya Mukhtasar At-Tahawi. Ya, Mukhtasar At-Tahawi. Kemudian As-Sarkhasi dengan bukunya Al-Mabsut. Kemudian ada Al-Kassani dengan bukunya Bada'i'us Sana'i. Kemudian ada Al-Karqi atau Al-Qurhi dengan bukunya Mukhtasar Al-Qurhi. Kemudian ada Al-Quduri dengan bukunya Mukhtasar Al-Quduri. Kemudian ada Al-Mirginani ya, Al-Mirginani dengan bukunya Bidayatul Mubtadi. Ya, Bidayatul Mubtadi. Kemudian ada An-Nisfi ya, An-Nasafi dengan bukunya Kanzud Daqaiq. Kemudian setelah itu ada masa pengokohan mazhab tersebut. Ada Ibnu Najim atau Nujaim ya, Ibnu Najim dengan bukunya Al-Bahrur Ra'iq. Kemudian ada Ibnu Abidin dengan bukunya Raddul Mukhtar. Ya. Nah, ini buku-buku yang disebutkan ini adalah buku-buku penting ya dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah. Dan ini yang disebutkan juga ini orang-orang penting ya. Orang-orang yang berjasa dalam mazhabnya Abu Hanifah. Oke. Sampai sini hal min soal. Ada pertanyaan? Ustadz Afwan mau nanya, itu kan yang di bagian yang warna merah muda itu kan nama-nama kitabnya tadi. Iya, benar. Ya, itu kayak Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, itu kok nggak ada kitabnya, apa emang di waktu itu tidak dibukukan atau bagaimana Ustadz? Iya. Kalau Abu Hanifah memang tidak ada kitabnya ya. Tidak ada kitabnya. Kalau yang tadi Anda sebutkan Al-Fiqhul Akbar di sebelumnya, itu kitab yang ditulis oleh muridnya. Ya, kemudian dinasabkan kepada Abu Hanifah. Disandarkan kepada Abu Hanifah gitu ya. Jadi itu berupa pernyataan Abu Hanifah gitu ya, terus ditulis oleh muridnya. Gitu. Jadi Abu Hanifah sendiri itu tidak menulis sebuah kitab. Gitu ya. Tidak menulis sebuah kitab. Kemudian Abu Yusuf, kalau dalam fikihnya beliau setahu ana nggak ada ya, nggak ada bukunya. Ya, Abu Yusuf. Yang ada itu Muhammad bin Hasan ya, dengan kitabnya Al-Asl. Ya.
Oke, ada lagi tentang mazhab Abu Hanifah? Kemudian kita lanjutkan ke mazhabnya Imam Malik. Ya. Kita mulai dari Imam Maliknya sendiri, yaitu al-ismu wa nasab. Namanya adalah Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir al-Asbahi. Ya, Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi. Ya. Waqad ikhtulifa fi nasabihi ba'da dzalika ma'al ittifaq ala kaunihi min Qahtan. Ya, adapun nasabnya itu dipersisihkan ya. Adapun baninya itu dari Qahtan, ya, Qahtan. Kemudian tarikhnya yaitu lahirnya, ya. Lahirnya beliau tanggal 93 Hijriah dan wafat tahun 179 Hijriah. Tasyahada 'inda wafatihi. Maksudnya beliau mengucapkan syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah gitu ya. Tasyahada 'inda wafatihi. Summa qala lillahil amru min qabl wa min ba'd. Kemudian beliau mengatakan ini, lillahil amr min qabl wa min ba'd. Kemudian al-ibadah wa taqwa. Kemudian ibadah beliau sama ketakwaan beliau. Qila li ukhti Malik, ya. Dikatakan kepada saudarinya Imam Malik, maka syughlu Malik fi baitih. Apa kesibukan Malik ya di rumahnya? Ya, saudarinya menjawab, al-mushaf wa tilawah, yaitu mushaf ya Al-Qur'an dan tilawah. Nah ini ya, Masya Allah kesehariannya Imam Malik dalam rumahnya. Kemudian qala Ibnu Wahab, ya, law syi'ta an amla al-wahi min qawli Malik la adri la fa'altu. Ya. Jika engkau menghendaki gitu ya, niscaya aku akan menulis ya dalam catatanku ya min qauli Malik, yaitu perkataan Imam Malik la adri. Ya, perkataan Imam Malik la adri. Ya. Dalam la fa'altu, ya, niscaya aku akan menulisnya. Ya, melakukannya. Ya, sebagaimana yang kita tahu ya, bahwasanya Imam Malik terkenal ya dengan perkataan la adri. Ya, di kisahnya ya ada datang seseorang ya dari negeri yang jauh gitu. Dan dia ini membawa banyak soal ya dari negerinya yang akan ditanyakan kepada Imam Malik. Dikatakan itu sekitar 40-an ya, 40-an soal. Nah, dari 40-an soal Imam Malik hanya menjawab sekitar 36 saja. Ya. Dari 40-an soal Imam Malik mengatakan la adri, saya tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu Saya tidak tahu pada 36 soal tersebut. Gitu ya. Nah, ini menunjukkan ya bahwasanya Imam Malik tahu benar ya, tahu benar tentang dirinya. Ketika ada suatu yang dia tidak ketahui, maka dia tidak ragu, la adri. Ya. Tidak ragu untuk menjawab la adri, saya tidak tahu. Gitu ya. Tidak memaksakan untuk menjawab. Dan inilah salah satu adab ya yang harus kita pelajari ya, dari para a'imah, ya, dari para ulama. Ya. Begitu juga para ulama ya, ketika mereka tidak tahu, mereka menjawab la adri. Syekh bin Baz ya ditanyakan, Anda lupa pertanyaan tentang apa? Yang jelas itu pertanyaan umum, ya. Yang harusnya kalau bagi penuntut ilmu itu tahu ya, tapi Syekh bin Baz mengatakan la adri, saya tidak tahu, gitu ya. Gitu. Maka kita di sini harus ya jangan takut ya, jangan takut kepada celaan. Ya, kita menyampaikan ilmu sesuai dengan batas ilmu kita. Jangan sampai kita mengajarkan ilmu tapi kita tidak tahu ilmu tersebut. Ya. Itu bahaya malah ya. Kemudian qala Ibnu Mahdi, ya, berkata Ibnu Mahdi,
ma ra'aitu ahadan ahyab wala atam mu aqlan ya wala atamma aqlan min Malik wala asyaddu taqwa. Ya, saya tidak melihat seorang pun yang paling yang paling berwibawa gitu ya, wala atamma aqlan, dan paling sempurna akalnya dari Imam Malik, ya. Wala asyaddu taqwa, wala asyaddu taqwa, dan tidak pula orang yang paling bertakwa, ya. Jadi Imam Malik itu yang paling bertakwa ya menurut Imam Mahdi. Kemudian al-ilmu wa dzaka, keilmuannya dan kecerdikannya. Di sini ada hadis ya, la yadribanna nas akbadil ibil fi talabil ilmi fala yajiduna a'la min alimil Madinah. Qala Ibnu Uyainah wa Malik. Ya. Yaitu dalam suatu hadis ya. Sungguh manusia akan memukul memukul ontanya ya dalam menuntut ilmu. Maksudnya semangat dalam menuntut ilmu. Fala yajiduna a'lam ya. Tapi mereka tidak akan menemukan a'lam, orang yang paling berilmu min alimil Madinah. Ya, orang yang paling berilmu dibanding dengan ulama Madinah, alim Madinah. Ya. Kalau Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, yang dimaksud itu adalah Malik. Ya, dimaksud itu adalah Malik. Kemudian di sini ada ta'ahhala lil futya wa jalasa lil ifadah. Ya. Walahu 21 sanah ya. Dia telah mulai berfatwa. Ya, Imam Malik itu sudah mulai berfatwa dan telah duduk ya untuk memberikan faidah atau pengajaran. Sedangkan beliau itu pada umur 21 sanah. Ya, 21 tahun. Ma'aqaulihi. Ya, padahal beliau berkata, ya, padahal Imam Malik itu berkata, ma'aftaitu hatta syahidali sab'una anni ahdun lidzalik. Ya. Aku tidak akan berfatwa ya sampai ada sab'una ya 70 ya orang yang bersaksi bahwasanya aku sudah bisa berfatwa ya. Sudah memiliki kemampuan untuk berfatwa. Ya. Kemudian qala Syafi'i idza dzukira ulama fa Malikun najm ya. Imam Syafi'i berkata, jika disebutkan ulama ya, maka Imam Malik itu adalah an-najm, yaitu bintangnya. Ya, Imam Malik itu adalah bintangnya. Oke. Kemudian tarikh mazhabil Malikiyah wa asyhur rijalihi. Nah, ini sama ya seperti mazhabnya Abu Hanifah ya. Di sini ada pondasi mazhabnya dulu ya, kemudian daurut tatawur ya. Kemudian daurut istiqrar. Ya, yang pertama pemondasiannya ya, pengasasannya itu adalah Malik ya, Malik dengan Muwatta. Ya. Ingat Al-Muwatta itu bukan sekadar buku hadis, ya kumpulan hadis. Tapi kalau kalian mencermatinya, ya di situ ada fikihnya Imam Malik. Ya. Fikihnya Imam Malik itu ada di Muwatta. Ya. Kemudian di sini ada Ibnul Qasim, Asad Ibnul Furat, sama Sahnun. Nah, ini ya yang menjadi mereka semua adalah pemondasi dari mazhab Imam Malik. Ya. Kemudian di sini ada daurut tatawur ya, yaitu sama kayak tadi ya, yaitu masa penyebarannya. Di sini ada Ibnu Abi Zaid ya dengan kitabnya Ar-Risalah. Kemudian ada Al-Qadhi Abdul Wahhab dengan kitabnya At-Talqin. Kemudian ada Ibnu Abdul Bar dengan kitabnya Al-Kafi. Kemudian ada Al-Baji dengan kitabnya Al-Muntaqa. Kemudian ada Ibnu Rushd dengan kitabnya Al-Muqaddimat Al-Mumahidat. Ya. Kemudian ada Al-Qadhi Iyad dengan kitabnya Al-Mustanbithah.
Kemudian daurul istiqrar, yaitu pengukuhan mazhabnya, ya pengukuhan mazhabnya. Ada Ibnul Hajib dengan kitabnya Jami'ul Ummahat. Kemudian ada Al-Qarrafi dengan kitabnya Az-Zakhirah. Kemudian ada Al-Khalil, ya ada Khalil dengan kitabnya Al-Mukhtasar. Terus ada Al-Hattab, ya dengan kitabnya Mawahibul Jalil. Kemudian ada Ad-Dardir, ya dengan kitabnya Asy-Syarhul Kabir. Kemudian ada Ad-Dasuqi dengan kitabnya Al-Hasyiyah. Ya, ini kitab-kitabnya Imam Malik dan beserta para ulamanya. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke mazhabnya Imam Syafi'i. Ya. Ustaz Afwan mau tanya. Ya. Yang dimaksud dengan Al-Mudawwanah itu apa, Ustaz? Yang di Ibnul Qasim, Asadul Furat. Al-Mudawwanah yaitu pemondasinya, ya. Jadi awal apa ya namanya? Ya, pembuatan pondasi dari mazhab tersebut. Ya. Jadi ingat ya, para a'immah yaitu Imam Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i sama Imam Ahmad itu mereka tidak membuat mazhab ya. Sebenarnya mereka tidak membuat mazhab. Ya. Mereka hanya menyampaikan ilmu mereka saja gitu ya. Hanya menyampaikan ilmu mereka, muhadharah mereka, fikih mereka. Nah, kemudian yang menjadikannya mazhab itu adalah para tilmidnya, para murid-muridnya. Kayak gitu ya. Nah, di sini Al-Mudawwanah ini yang menjadikan Imam Malik sebagai mazhab Malikiyah gitu. Berarti bukan kitab ya itu ya? Bukan. Ya, bukan kitab. Oke. Nah, Ustaz. Ya. Oke, kemudian selanjutnya Asy-Syafi'i, ya Imam Syafi'i. Namanya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, takina sabuhu ma'an Nabi SAW fi jaddihi Abd Manaf. Ya, Imam Syafi'i ini bersambung ya, bertemu nasabnya dengan Nabi pada kakeknya itu Abd Manaf. Ya, Abd Manaf. Adapun tahunnya, ya kelahirannya adalah tahun 150 Hijriah di Gaza, ya di Gaza, di Palestina ya, Gaza. Kemudian tuwfiya atau wafatnya pada tahun 204 Hijriah di Mesir. Wa rahala ila Makkah wal Madinah wa Baghdad, dan beliau berpergian ke Makkah dan Madinah dan Baghdad. Ya, berpergian maksudnya untuk mencari ilmu ya. Rihlat talibil ilm. Kemudian ibadahnya dan takwanya. Qala Rabi' ibn Sulaiman, ya berkata Rabi' ibn Sulaiman, kana Syafi'i yahtamul Quran fi syahri Ramadan 60 khatmah. Ya. Adalah Imam Syafi'i yang mengkhatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan 60, yaitu 60 kali. Ya, ini masyhur ya, 60 kali khatam Imam Syafi'i. Kemudian di sini juga ada qala Husain Al-Qarabisi. Ya berkata Husain Al-Qarabisi, bittu ma'a Syafi'i lailah, fa kana yusalli nahwa thulutsal lail, fama ra'aitu yazid ala 50 ayah, fa idza aktsar fa 100 ayah. Aku bermalam bersama dengan Syafi'i ya pada suatu malam, fa kana yusalli nahwa thulutsal lail, ya. Kemudian Imam Syafi'i salat di sekitar 1/3 lail, 1/3 malam. Fama ra'aitu yazid ala 50 ayah. Aku tidak melihatnya ya menambahkan aku tidak melihatnya salat lebih dari 50 ayat, lebih dari 50 ayat. Fa idza aktsar fa 100 ayat. Tapi kalau beliau menambahkannya lagi menjadi 100 ayat, menjadi 100 ayat. Kemudian qala Rabi' ibn Sulaiman, kana Syafi'i qad jazza al-lail fa thuluthuhu al-awwal yaktub wa tsani yusalli wa tsalis yanam. Berkata Rabi' ibn Sulaiman, ya. Kana Syafi'i qad jazza al-lail. Ya, Imam Syafi'i itu membagi malamnya. Fa thuluthuhu al-awwal yaktub. Sepertiganya yang pertama dia gunakan untuk menulis. Wa tsani yusalli,
Dan yang kedua untuk sholat. Wasalis yanam. Dan yang ketiga untuk tidur. Gitu ya. Kemudian keilmuannya dan zakatnya. Ya. Hafidhal Quran fi sabi'ah. Beliau telah menghafalkan Al-Quran pada umur 7 tahun. Wal muwatta fil ashirah. Dan telah menghafal Al-Muwatta, muwattanya Imam Malik, ya, pada umur 10 tahun. Wa ajazahu syaikhuhu Muslim bin Khalid Az-Zanji bil ifta wa huwa fil khamisati asyrah. Dan syekhnya, yaitu Muslim bin Khalid Az-Zanji, telah memperbolehkannya ya untuk berfatwa, padahal beliau masih berumur 15 tahun. Ya, ini salah satu keutamanya Imam Syafi'i. Ya. Qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, Asy-Syafi'i afdalu ahli zamani. Syafi'i, ya Imam Syafi'i itu adalah afdal, yaitu orang yang paling utama ya pada masanya. Kemudian berkata Imam Ahmad, ma ahad massa mahbarah wala qalaman illa wa Syafi'i fi unuki minnah. Ya, tidak ada seorang pun yang menggenggam ya pulpen atau tinta ya kecuali Syafi'i, ya kecuali bagi Imam Syafi'i itu ada bagiannya. Ya, bagiannya. Maksudnya keilmuannya Imam Syafi'i itu sampai seperti itu ya. Sampai menyelimuti orang-orang gitu ya. Jadi nggak ada seorang pun yang menulis kecuali mengambil keilmuannya Imam Syafi'i. Seperti itu. Kemudian di sini ada mazhab Syafi'i ya. Nih, di sini ada 4 ya, daurut ta'sis, terus daurut nusyur wal intishar, daurut tahrir, sama daurut tahril ats-tsani al-madhhab. Ya. Daurut ta'sis ya yaitu pondasinya ya, pemondasian mazhabnya itu ada Imam Syafi'i dengan kitabnya Al-Um. Kemudian Al-Buwaiti dengan kitabnya Al-Mukhtasar, sama Ar-Rabi' Al-Maradi, Ar-Rabi' Al-Maradi. Ya. Kemudian juga ada Al-Mazini ya dengan kitabnya Al-Mukhtasar. Kemudian Daurun Nusyu' wal Intishar, yaitu penyebaran mazhabnya. Di sini ada yang berperan yaitu sebagai Ibnu Suraij, ya Ibnu Suraij. Kemudian ada Al-Qafal. Qafal itu ada 2 ya, Al-Qafal Al-Kabir sama Al-Qafal As-Shaghir. Ya. Al-Qafal Al-Kabir sama Al-Qafal As-Shaghir. Kemudian di sini ada Al-Isfirayini. Kemudian ada Al-Mawardi dan kitabnya Al-Hawi. Kemudian di sini ada Imamul Haramain dengan kitabnya Nihayatul Matallib. Ya. Kemudian ada Asy-Syirazi dengan kitabnya Al-Muhadzab. Kemudian ada Imam Al-Ghazali dengan kitabnya Al-Wasit. Ya, Imam Al-Ghazali dengan kitabnya Al-Wasit. Kemudian di sini ada Daurut Tahrir. Maksudnya ini Daurut Tahrir masa pengkaidahan mazhabnya gitu ya istilahnya, atau penyusunan mazhabnya ya, pengorganisirnya ya, dicek lagi gitu ya istilahnya, dicek lagi gitu mazhabnya, itu namanya Daurut Tahrir. Ar-Rafi'i di sini dengan Al-Muharrar, An-Nawawi dengan Minhajut Talibin. Kemudian ada yang kedua ya Daurut Tahrir Ats-Tsani al-Madhhab. Ya. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami ya dengan Tuhfatul Muhtaj, sama Ar-Ramli dengan Nihayatul Muhtaj. Ya. Nih, 4 kitab yang terakhir ini, Al-Muharrar, Minhajut Talibin, Tuhfatul Muhtaj sama Nihayatul Muhtaj, ini kitab yang paling penting dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Ya.
Sebenarnya ini ya dari Al-Hawi di sini ya. Ini semuanya penting ya. Semua kitabnya ini penting dari Al-Hawi. Ya, yang paling penting di mazhabnya Imam Syafi'i. Kemudian kita masuk ke mazhab yang keempat, yaitu Imam Ahmad. Isimnya, namanya itu adalah Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal Asy-Syaibani. Ya, Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal Asy-Syaibani. Lahir pada tahun 164 Hijriah sampai 200 dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Qala Ibnul Jauzi, ya berkata Ibnul Jauzi, tawafa Ahmadud dunya marrataini fi jam'il masnad. Ya. Imam Ahmad ya bertawaf atau mengelilingi dunia 2 kali dalam mengumpulkan musnad atau dalam mengumpulkan hadis, sanad hadis. Kemudian al-ibadah wa taqwa, ibadah dan takwanya. Qala Abdullah bin Ahmad, ya, yaitu anaknya Imam Ahmad. Kana abi yusalli fi kulli lail yaumin wa lailatin 300 rak'ah. Adalah abi, ya ayahku, itu salat pada setiap hari dan malamnya, ya. Sekitar 300 rakaat. Ya, sekitar 300 rakaat. Falamma marida min tilkal awsat, ya. Ketika beliau sakit, ya, dikarenakan cambuk, ya. Ini pada zaman setelah fitnah ya, fitnah Al-Qur'an itu makhluk. Ya, hukumnya ya, Imam Ahmad itu menerima cambuk ya, cambukan terus. Nah, afathu, maka cambukan tersebut membuatnya lemah. Ya, fakana yusalli kulla yaumin wa lailah 150 raka'ah. Ya, setelah itu beliau hanya sholat setiap hari dan malamnya itu sekitar 150 rakaat. Ya, ini ibadahnya Imam Ahmad. Kemudian qala Ahmad ma katabtu hadisan illa waqad amiltu bih. Ya. Imam Ahmad berkata, aku tidaklah menulis suatu hadis kecuali aku telah mengamalkannya. Ya. Hatta marra bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa ata ababat tayyibah dinaran. Fa ataitul hujam dinaran hina tajamtu. Ya. Sampai ada suatu hadis bahwasanya Nabi SAW berhijamah, ya, berbekam. Kemudian memberikan abad tayyibah dinaran. Kemudian beliau memberikan abad tayyibah itu 1 dinar. Maka Imam Ahmad mengikutinya. Ya. Imam Ahmad ketika berbekam, beliau memberikan 1 dinar kepada orang yang membekamnya. Seperti itu ya. Kemudian waqala Rabi' qala lana Syafi'i Ahmad imam fi 8 hisal. Berkata Rabi', ya, berkata kepada kita Asy-Syafi'i, ya Imam Syafi'i, bahwasanya Imam Ahmad imam fi 8 hisal. Imam Ahmad itu adalah imam dalam 8 sifat. Ya, imam fil hadis yang pertama ya. Imam dalam hal hadis. Kemudian imam fil fikih, imam dalam bidang fikih. Imam fil lughah, imam dalam bidang bahasa. Imam fil Quran, imam dalam Al-Quran. Imam fil fakri, imam dalam fakir, ya dalam hal kefakiran. Karena ya kita tahu ya bahwasanya Imam Ahmad itu hidup dalam keadaan fakir ya. Miskin. Ya, kehidupan Imam Ahmad itu miskin. Ya. Beliau hidup dengan berjualan. Berjualan kopiah, ya. Kopiah yang beliau rajut sendiri. Dan kopiahnya beliau itu seharga 3 dinar. Ya, kopiahnya beliau itu seharga 3 dinar. Dan 3 dinar itu beliau bagi, ya. 1 untuk dirinya, ya, atau untuk keluarganya ya, 1 dinar. Satunya lagi, 1 dinarnya lagi untuk modal lagi, ya, modal untuk pembuatannya. Kemudian 1 dinarnya untuk beliau infakkan kepada para thalibul ilmi, kepada para penuntut ilmu. Ya. Kemudian imam fi zuhdi, ya imam dalam hal zuhud. Ya. Kemudian imam fil wara, imam dalam hal wara. Dan imam fis sunnah, imam dalam hal sunnah, itu dalam bidang hadis ya, sama ya, sunnah. Kemudian al-ilmu wa dzaka, ilmu dan
kecerdikannya. Qala Abdullah bin Ahmad, ya, qala li Abu Zur'ah, abuka yahfad alf hadis. Faqila lahu wa man yudrik? Qala dzakartuhu fa akhadtu alaihi al-abwab. Ya. Berkata Abdullah bin Ahmad, qala li Abu Zur'ah, Abu Zur'ah berkata kepadaku, ya, abuka yahfad alf hadis, ya. Ayahmu itu telah hafal, ya, alf hadis, 1000 hadis. Berapa jadinya? 1 juta, ya, alf hadis, 1 juta hadis. Faqilalah, maka dikatakan kepadanya, kepada Abu Zur'ah, wa ma yudrik, bagaimana engkau mengetahuinya? Qala dzakartuhu, aku mengingatnya, ya, aku mengingatnya. Fa akhadtu alaihi al-abwab, dan aku mengambil beberapa bab, ya, dalam hadis tersebut. Itu katanya Abu Zur'ah. Kemudian qala Abdul Razzaq, ma ra'aitu ahadan afqah wala awra min Ahmad bin Hanbal. Abdul Razzaq berkata, aku tidak melihat seorang pun yang afqah, yang paling faqih, wala awra, dan yang paling wara, min Ahmad bin Hanbal, dari Ahmad bin Hanbal. Kemudian qala Syafi'i, kharajtu min Baghdad, fama khalaftu biha rajulan afdal wala a'lam wala afqah wala atqa min Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i berkata, aku keluar dari Baghdad atau meninggalkan Baghdad. Fama khalaftu biha rajulan afdal. Dan aku tidaklah meninggalkan seorang pun yang lebih afdal, wala a'lam, dan lebih berilmu, wala afqah, dan lebih faqih, wala atqa, dan lebih bertakwa, min Ahmad bin Hanbal, dari Ahmad bin Hanbal. Kemudian qala Syafi'i, ya Aba Abdullah, idza sahha indakum al-hadis fa akhbiruna hatta narji ilaihi. Antum a'lam bil akhbaris sihah minna. Imam Syafi'i berkata lagi, wahai Abu Abdillah, Abu Abdillah ini Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad, idza sahha indakum al hadis, jika ada hadis yang sahih, ya, fa akhbiruna hatta narji ilaihi, ya, maka kabarkanlah kepada kami, ya, agar kami bisa berhujjah dengannya, atau agar kita bisa kembali kepada hadis tersebut. Antum a'lam bil akhbaris sihah minna. Antum lebih mengetahui tentang hadis-hadis yang sahih daripada kami. Ya, itu perkataan Imam Syafi'i. Oke, kemudian di sini ada ini, ya, Daurut Ta'sis, ya, mazhabnya Imam Ahmad, yaitu mazhabnya Hambali. Ada Daurut Ta'sis, Daurut Tahrir wa Tankih, sama Daurut Istiqrar. Sama seperti Imam Syafi'i tadi, ya. Daurut Ta'sis, ini ada Imam Ahmad, ya. Ingat, ya, dia tidak menulis mazhabnya, tapi yang menulis mazhabnya itu adalah murid-muridnya. Terus di sini ada Ashabul Masail, yaitu pengumpul, ya, pengumpul fatwanya Imam Ahmad. Di sini ada Abu Dawud sama Ibnahu. Ya, Ibnahu ini dua anaknya Imam Ahmad, yaitu Abdullah sama Soleh, ya, kalau nggak salah Soleh namanya, satu lagi Soleh, sama Al-Kausaj, ya, Al-Kausaj. Nah, ini para pengumpul fatwanya Imam Ahmad. Kemudian ada Al-Khalal Al-Jami' dan kitabnya Al-Jami'. Nah, ini juga termasuk salah satu kitab yang berisi tentang fikihnya Imam Ahmad, ya. Tapi ya qadarullah, ya, kitab Al-Jami' ini tidak sampai kepada kita, atau hilang, ya, hilang sebagiannya. Hanya beberapa jilid saja yang sampai kepada kita dari kitab Al-Jami'. Kemudian ada Gulamul Khalal, ya, ini adalah muridnya, ya, murid dari Al-Khalal, dengan kitabnya Zadul Musafir. Terus ada Al-Kharaki dengan kitabnya Al-Muqtasar. Terus ada Al-Hasan Ibn Hamid dengan kitabnya Tahdzibul Ajwibah. Kemudian ada Daurut Tahrir wa Tankih. Di sini ada Al-Qadhi Abu Ya'la dengan kitabnya Kitab Ar-Riwayataini wal Wajhaini. Kemudian ada Ibnu Qudamah dengan kitabnya Al-Muqni, ya. Kemudian ada Ibnu Taimiyah dengan kitabnya Al-Muharrar. Kemudian Ibnu Muflih dengan kitabnya Al-Furu'. Kemudian ada Al-Mardawi dengan kitabnya Al-Insaf. Kemudian untuk Daurut Istiqrar, ya, masa penetapannya, ada Al-Hajawi dengan kitabnya Al-Iqna. Kemudian Ibnu Najjar dengan kitabnya Al-Muntaha. Terus ada
Kurmi ya, Karomi, Al-Mar' al-Karomi dengan kitabnya Ghayatul Muntaha, sama Al-Buhuti dengan kitabnya Kasyafut Qana. Ya. Kasyaful Qana. Oke. Nah, ini tentang mazhab-mazhab yang 4 yang terkenal ya, yang sampai sekarang. Oke, sampai sini hal min soal, ada pertanyaan? Hafal Ustaz. Yang tadi yang kofal itu kan ada kofal yang kabir sama yang sogir ya? Iya, benar. Nah, itu maksudnya thariqah apa tuh samping yang lagi? Thariqatul Khurasaniyin sama Thariqatul Iraqiyin. Itu maksudnya apa, Ustaz? Ini dalam penulisan ya, penulisan kitabnya. Oh. Iya. Khurasaniyah sama Iraqiyin ini berbeda ya. Penulisan kitabnya. Sekarang Ustaz. Fun. Ada lagi? Oke ya. Oke. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan sampai sini ya. Kayaknya udah kebanyakan ya. Terus ada saran dari antum? Hal min soal atau istifsar atau ada saran? Misalnya kecepatan nggak kira-kira menang jelasinnya? Insya Allah enggak, Ustaz. Oh enggak. Sebagian misalnya ada yang bilang kecepatan aneh ya, untuk menjelaskan. Itunya aja Ustaz, mungkin pendetailannya aja Ustaz. Oh, detail. Ya, tadi yang mau thariqah apa? Kurosan sama yang tadi tuh. Ini pun belum paham banget. Kalau detail nanti ini apa namanya? Kita nggak masuk kepada kitab Bidayatul Mujtahid nanti. Oh gitu. Ya. Iya. Ini Baik, sekedar sekedar pengenalan itu aja ya. mukorornya aneh nggak tahu Ustaz. Ini mukoror pakai apa? Mukoror apa nih? Mukorornya ada. Udah share di grup. Ya. Sebelumnya share ya. Tadi pagi kalau salah. Oh iya, oke. Grup. Coba saja ya, print. Ya, lihat lagi ya untuk kitab-kitabnya ini ya. Oke ya. Kalau nggak ada, sampai sini dulu ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Ya. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ya Ustaz. Waalaikumsalam.